Jadi remaja itu tidak gampang. Kamu dituntut sekolah bagus, punya teman, jaga penampilan, dan kadang harus terlihat bahagia. Sehat fisik, sehat mental, psikologis, dan sehat sosial. Hai sahabat Fatima, salam sehat jiwa untuk para remaja hebat. Saya Andi Desi Ulfiani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Fatima Ketapang. Perkenalkan, nama saya Dr. Thomas Hadi Purnama, spesialis obstetrik ginekologi. Hari ini, tanggal 12 Agustus, kita memperingati Hari Remaja Internasional. Izinkan saya menyampaikan sesuatu untuk para remaja hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi remaja itu tidak gampang. Kamu dituntut sekolah bagus, punya teman, jaga penampilan, dan kadang harus terlihat bahagia. Walau lagi tidak baik-baik saja. Tapi dengar ini baik-baik ya. Tidak apa-apa kalau kamu merasa lelah. Tidak apa-apa kalau kamu pernah merasa cemas, kosong, atau tertekan. Dan tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Kesehatan mental kamu sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu. Tidur cukup, makan bergizi, olahraga, dan jangan lupakan, bicaralah dan terhubung dengan orang yang kamu percaya. Kamu tidak sendirian. Banyak remaja yang berjuang diam-diam, tetapi kamu bisa pilih untuk peduli untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi, mulai hari ini kurangi membandingkan diri di media sosial. Pilih teman yang bikin kamu merasa berkembang, bukan tertekan. Berani bilang, aku butuh bantuan dan aku butuh istirahat. Dan kalau kamu merasa tidak sanggup menjalani ini sendirian, tidak apa-apa. Psikiater siap membantu kamu. Ingat, minta tolong bukan berarti lemah. Itu tandanya kamu peduli pada masa depanmu. Untuk bisa sehat, ada 3 kriteria. Sehat fisik, sehat mental, psikologis, dan sehat sosial. Nah, pada saat ini yang paling penting adalah tiga-tiganya, bukan cuma satu. Jadi kalau kita sehat fisik saja tanpa sehat mentalnya, psikologisnya, atau sehat sosial, maka kita juga akan ada masalah. Nah, yang perlu diingat satu, kesehatan reproduksi untuk fisiknya adalah kalau di Ketapang, ngomongnya Ketapang ya, bukan di Indonesia. Di Ketapang banyak remaja yang tidak terpantau masalah kesehatan fisik dan reproduksinya. Salah satu contoh adalah perkembangan organ reproduksinya tidak terpantau dan akhirnya terlambat semua. Tidak mens sampai umur 24 pun itu dianggap hal yang normal di sini. Nah, ini penting sekali untuk memeriksakan diri kita. Jadi, patokannya adalah sehat fisik. Pada wanita, pada anak perempuan, itu dia harus timbul organ seks sekundernya, payudara, rambut-rambut di ketiaknya atau rambut di daerah selakangannya, itu harus muncul sebelum umur 14 tahun. Selain itu, dia juga sudah harus menstruasi sekitar umur 11-12 tahun. Kapan kita bilang terlambat? Kalau umur 14-16 tahun dia tetap belum menstruasi, itu sudah kita katakan terlambat. Cepat konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Nah, untuk yang laki-laki, dia pubertasnya adalah dengan adanya mimpi basah. Jadi mimpi basah adalah sesuatu yang normal, jangan dianggap stigma yang negatif. Yang perlu kita ketahui dari fisik, kalau misalnya anak laki-laki ini tidak muncul kumis, tidak muncul jenggotnya, tidak ada perubahan suaranya, tidak timbul mimpi basahnya, cepat Anda konsultasi dengan, kalau bisa, dokter andrologi. Cuman kebetulan di Ketapang tidak ada, jadi Anda bisa konsultasi ke dokter anak. Nah, yang kedua, mental ya, atau psikologisnya. Sehat psikologis ini sangat luas sekali. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah perubahan mood yang terjadi pada anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Rasa ingin tahu, rasa ingin menang sendiri, rasa paling benar sendiri, dan yang lain-lainnya.
Nah, ini perlu sekali pendampingan dari orang tua. Dan pada masa remaja ini biasanya timbul yang namanya pacaran, menyukai lawan jenis. Jangan sampai anak ini menyukai sesama jenis, satu. Dua, ketika dia menyukai lawan jenis, harus kalau misalnya dia pacaran, harus pacarannya pacaran yang sehat. Nah, yang dimaksud pacaran sehat gimana? Pacaran sehat itu pacaran yang sehat fisik, nggak pukul-pukulan dan sebagainya, sehat psikologis, tidak saling bully dan lain-lainnya, dan sehat sosialnya. Maksudnya sehat sosial apa? Sesuai dengan norma dan agama yang berlaku di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya kita di Eropa mungkin berciuman itu adalah hal yang biasa dengan teman kita, tetapi di Indonesia itu bukan hal yang biasa. Dan goalnya di sini adalah pencegahan hubungan seks sebelum pernikahan, karena hubungan seks sebelum pernikahan itu bisa menimbulkan penyakit menular seksual, ya, baik yang bisa disembuhkan maupun yang tidak bisa disembuhkan. Pacaran ini juga harus diketahui bahwa sekarang itu banyak sekali pacar-pacar yang toksik, baik yang perempuan yang toksik ataupun yang laki-laki yang toksik, ya. Maka kita harus orang tuanya membimbing dan mendampingi anak-anaknya supaya tidak terjadi entah kekerasan fisik, psikologis maupun sosial. Inilah pentingnya kesehatan reproduksi remaja dan pendampingan dari masing-masing orang tuanya. Dengan adanya pendampingan dan kesehatan reproduksi yang seperti ini, maka harapannya tidak ada lagi satu kehamilan sebelum umur yang kita inginkan. Jadi dia sudah sehat secara fisik, matang secara fisik, baru kita menikah. Itu diharapkan dia hamil paling tidak di atas umur 18 tahun, ya. Jadi sebaiknya tidak terjadi pernikahan dini. Dan di Ketapang sini pernikahan atau kehamilan dini ini sangat banyak. Harapannya dengan stigma-stigma yang ada ini dihilangkan di masyarakat, maka nanti pernikahan dini ini tidak terjadi lagi. Jadi rangkuman dari kesehatan reproduksi ini adalah sebagai anak remaja, ini pesan saya untuk anak remajanya. Sebagai anak remaja, mumpung masih Anda remaja, maka satu, tingkatkanlah value Anda dengan sekolah, punya kelebihan-kelebihan di bidang-bidang tertentu, tingkatkanlah semua kemampuan itu. Dua, kalau pacaranlah yang sehat. Jadi pacaran fungsinya untuk mengetahui sifat-sifat pasangannya, bukan pacaran untuk kemudian berhubungan seksual sebelum pernikahan. Tiga, tentang masa sosial. Jadi dengan Anda mengetahui value-nya Anda, maka nanti suatu saat ketika Anda sudah bekerja, Anda akan jauh lebih gampang karena Anda punya koneksi, punya kemampuan yang bisa ditawarkan sehingga mendapatkan pekerjaan akan jauh lebih mudah. Terima kasih, salam sehat, sampai tua. Selamat Hari Remaja Internasional. Tetap jadi remaja yang tangguh, sadar diri, dan punya hati. Kamu berharga, dunia butuh kamu apa adanya. Sampai jumpa. Jaga dirimu ya.